Mari sahabat Indonesia kita terus suarakan agar kita mendorong pemerintah negara dalam memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus Nadiem Makarim menurut saya layak diperlakukan sama seperti kasus Tom Lembong maupun Ira Puspadewi. Hentikan mengkriminalisasi pembuat kebijakan yang tidak merugikan negara, yang tidak ada niat jahat, yang tidak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Agar ke depan kita bisa menemukan seorang pejabat yang berani membuat terobosan-terobosan kebijakan yang menguntungkan buat rakyat dan kemaslahatan rakyat seluruh Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di awal Desember 2025. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat, tanggal 28 November 2025, Ira Puspadewi dan dua direksi atau mantan direksi ASDP yang lain sudah bebas dari penjara KPK setelah mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Perlu beberapa hari KPK untuk membebaskan Ira karena menunggu kepres resmi tentang rehabilitasi mantan dirut ASDP tersebut. Legalah kita tidak perlu membahas lagi tentang kasus Ira karena sudah banyak dibahas oleh ahli ekonomi, ahli bisnis bahwa business judgment rule itu seharusnya tidak bisa dipidanakan. Harus ada diskresi atau perlindungan kepada direksi profesional di BUMN dalam pemutusan aksi korporasi. Itu pasti ada risiko, dan selama tidak ada actus reus atau perbuatan terlarang atau mens rea, niat jahat yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, seharusnya itu tidak dipidana. Ini sudah kita bahas, dan syukur alhamdulillah setelah 10 bulan di penjara oleh KPK, Ira Puspadewi dan dua mantan direksi ASDP yang lain akhirnya bisa menghirup udara segar dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Setelah itu apa yang dilakukan Ira, apakah ingin menggugat ganti rugi atau apapun, itu masalah yang tidak terlalu penting. Yang paling penting ada pelurusan penegakan hukum melalui hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita bicara Ira Puspadewi sudah bebas, kita akhirnya menerawang dengan kasus Tom Lembong. Tom Lembong pun sama. Kebijakan selama menjadi Menteri Perdagangan untuk impor gula itu juga dipidanakan, padahal sudah jelas tidak ada actus reus atau perbuatan terlarang, juga tidak ada mens rea, niat jahat menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Tom pun akhirnya divonis juga. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, akhirnya Tom Lembong mendapatkan abolisi bersamaan dengan pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, setelah kita bicara Tom Lembong, kita bicara Ira Puspadewi, kita bicara tentang Hasto Kristianto yang ketiga-tiganya menurut saya mengalami kriminalisasi dari kasus-kasus yang tidak selayaknya mereka terima. Lalu bagaimana dengan kasus yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung maupun KPK terkait dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim yang sekarang sedang berproses, yang diduga kebijakannya dalam penggunaan Chromebook untuk membantu kegiatan belajar mengajar di ribuan atau jutaan sekolah itu dianggap merugikan negara, maupun terkait dengan penggunaan Google Cloud. Nah, sudah jelas dikatakan oleh Nadiem Makarim maupun para penasihat hukumnya
dan juga beberapa pengamat ekonomi. Nadiem Makarim sama dengan Tom Lembong. Tidak ada actus reus, tidak ada perbuatan terlarang, tidak ada niat jahat yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, sudah ada manfaatnya, lalu mengapa dipidana? Ini menjadi presiden buruk, seolah-olah yudikatif bisa mengintervensi kebijakan eksekutif. Ini bisa membuat pejabat publik, menteri ataupun siapapun, atau mungkin pejabat korporasi BUMN berpikir ulang kalau kebijakan yang tidak menguntungkan diri sendiri dan tidak ada ₹1 pun uang mengalir pada dirinya bisa dipidanakan. Ini akan menjadi sorotan dunia terkait dengan penegakan hukum di Indonesia. Seolah-olah tidak ada kepastian hukum. Padahal kalau kita melihat kasus Nadiem, proses penentuan akhirnya Chromebook dipilih sebagai media atau menjadi laptop yang untuk membantu kegiatan belajar mengajar, itu sudah ada audit BPK, sudah ada pendampingan dari kejaksaan, sudah ada clearance dari BPKP, dan sudah terbukti juga tidak ada ₹1 pun uang yang mengalir kepada Nadiem Makarim dan tidak ada yang diuntungkan dari proyek itu. Lalu mengapa kebijakan itu bisa dipidana? Saya berharap senyampang proses ini belum sampai ke persidangan. Saya kira perlu kiranya Presiden Prabowo menelisik kasus ini. Bukan berarti saya seolah-olah anti pemberantasan korupsi, tidak. Saya sangat mendukung langkah pemerintah penegak hukum dalam memberantas korupsi. Tapi apakah pengertian korupsi ini bisa diterapkan kepada Nadiem Makarim? Tidak ada keuntungan buat dirinya, dan kebijakan waktu itu juga pasti disetujui oleh Presiden, sudah disetujui oleh Menko, sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Mengapa sekian tahun kemudian dipermasalahkan? Ini menjadi soal. Jadi akhirnya para menteri yang sekarang harus berpikir sejuta kali kalau membuat kebijakan yang nanti akan berpikir sekian tahun lagi kebijakan yang dianggap salah dalam perspektif yang akan datang dianggap salah kemudian dipidanakan. Ini presiden yang sangat buruk. Menurut saya kebijakan selama tidak ada actus reus, tidak ada perbuatan terlarang, tidak ada mens rea, niat jahat yang menguntungkan diri sendiri maupun orang lain, seharusnya jangan dipidanakan. Nah, ini berbeda kasusnya dengan kebijakan yang merugikan negara misalkan. Contohnya pembangunan IKN. Pembangunan IKN yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu tidak menggunakan APBN, ternyata sampai sekarang hampir seluruhnya menggunakan dana APBN. Dan tidak ada kemanfaatnya buat masyarakat maupun negara sampai sekarang. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, ternyata juga menimbulkan tanda tanya yang besar bahwa ini B2B yang akhirnya menjadi beban korporasi PT KAI yang bahkan juga ada uang APBN masuk di dalamnya. Ini kebijakan yang seharusnya jauh lebih perlu untuk ditelisik unsur korupsinya karena kemungkinan ada markup. Kenapa ada markup? Ada beberapa yang mengatakan di Cina itu bisa lebih rendah investasinya per kilometer, tapi di Indonesia bisa 3 kali lipat. Ini kan ada dugaan markup. Kemudian mengapa kereta cepat itu dialihkan dari Jepang ke Cina, yang jelas-jelas Jepang mempunyai tawaran bunga yang sangat-sangat rendah, 0,1%, dialihkan ke Cina dengan bunga yang 2%, bahkan sekarang konon mencapai 3,4%. Kebijakan-kebijakan seperti ini yang harusnya ditelisik oleh penegak hukum. Jadi supaya ada equality before the law, supaya ada kepastian hukum juga.
Pembangunan jalan tol di berbagai ruas jalan tol sepi, akhirnya membuat BUMN berdarah-darah. Pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka juga tidak ada manfaatnya. Seharusnya itu yang perlu ditelisik, karena jelas-jelas merugikan negara dan tidak ada kemanfaatnya. Nah, ini berbeda dengan kebijakan dari Nadiem Makarim. Kebijakan yang sudah dieksekusi, sudah dijalankan, ada manfaatnya, bahkan konon mencapai 90% lebih manfaatnya dan tidak ada masalah. Lalu 5 tahun kemudian baru dipermasalahkan. Bagi saya tidak fair. Saya kira saya sebagai anak bangsa menghimbau kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melihat kasus ini dan mengintervensi, memberikan rehabilitasi atau menghentikan kasusnya di deponering atau SP3 agar tidak menjadi presiden bagi para pejabat negara setingkat menteri terutama dalam mengambil keputusan strategis yang mungkin akan trauma atau ketakutan akan dipermasalahkan di kemudian hari. Jadi bagi saya Tom Lembong itu menjadi presiden yang baik agar kasus seperti Tom Lembong yakni Nadiem Makarim juga mendapatkan perlakuan yang sama. Kalau memang benar tidak ada politisasi, tidak ada kriminalisasi, seharusnya Nadiem Makarim dibebaskan dan kasusnya dihentikan agar tidak menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum, agar tidak menjadi trauma bagi pejabat negara dalam membuat kebijakan yang akhirnya ketakutan akan dipermasalahkan di kemudian hari. Jadi sahabat Indonesia, ini menurut saya yang perlu saya sampaikan. Saya tidak punya kepentingan dalam hal ini, tapi kita melihat, mencermati bahwa dalam kasus Nadiem Makarim jelas-jelas terlihat tidak ada niat jahat, tidak ada perbuatan terlarang, tidak ada uang sesen pun, sebiji jarah pun yang masuk ke kantong Nadiem dan orang-orang terdekatnya. Jadi untuk apa dipidanakan? Untuk apa kita harus menyengsarakan anak bangsa? Apalagi Nadiem Makarim dengan segala plus minusnya juga sudah punya kontribusi besar bagi bangsa ini. Kita melihat transformasi budaya digital itu juga diawali dengan inovasi dari seorang Nadiem Makarim dengan membuat Gojek. Mari sahabat Indonesia, kita terus suarakan agar kita mendorong pemerintah negara dalam memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus Nadiem Makarim menurut saya layak diperlakukan sama seperti kasus Tom Lembong maupun Ira Puspadewi. Hentikan mengkriminalisasi pembuat kebijakan yang tidak merugikan negara, yang tidak ada niat jahat, yang tidak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain. Agar ke depan kita bisa menemukan seorang pejabat yang berani membuat terobosan-terobosan kebijakan yang menguntungkan buat rakyat dan kemaslahatan rakyat seluruh Indonesia. Jangan kita melakukan penegakan hukum dengan tebang pilih, dan saya berharap Presiden Prabowo dengan jernih melihat kasus Nadiem Makarim ini agar juga diperlakukan sama seperti Tom Lembong dan Ira Puspadewi. Dan menurut saya rehabilitasi ataupun abolisi ataupun apapun namanya hak prerogatif Presiden dalam kasus Nadiem Makarim jauh lebih tepat, mumpung atau senyampang belum sampai ke persidangan. Terima kasih sahabat Indonesia. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh negara, oleh yang mulia Presiden Prabowo, agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar seperti yang kita harapkan. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.